Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semuanya, selamat malam, selamat bergabung di acara Bedah TB. Jadi pada malam hari ini kita akan melakukan Bedah TB analisis struktur. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Faiza Femilia Putri, saya dari S1 Teknik Sipil 2020. Untuk acara yang pertama yaitu sambutan dari Ketua Komunitas Ilmu Sipil kepada Mas Aldi, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan hadir, terutama angkatan 20 pada TB analisis struktur ini. Dan sebagai ketua KIS periode ini untuk mengucapkan terima kasih banyak kepada panitia yang sudah memberikan acara ini dengan melaksanakan acara ini dengan baik, dan tentunya harapan saya sebagai ketua KIS dengan diadakannya pidato ini bisa memberikan wawasan kepada teman-teman 20 terutama di mata kuliah Anstruk, dan juga bisa memecahkan kesulitan kalian pada saat mengerjakan TB ini. Dan mungkin agar mempercepat waktu ya, karena akan menunjukkan jam 8:30, mungkin begitu saja dari saya selaku ketua KIS untuk sambutannya, dan mohon maaf apabila dari acara ini kurang memuaskan bagi teman-teman angkatan 20. Sekian, terima kasih dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kembalikan ke moderator selaku pembawa acara. Baik Mas, terima kasih kepada Mas Aldi selaku Ketua KIS. Untuk selanjutnya, sebelum memulai kegiatan pada malam hari ini, baiknya kita perkenalan dulu ya kepada pematerinya. Selamat malam kepada Mbak Farid dan Mbak Falah. Monggo silakan untuk memperkenalkan dirinya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami di sini sebagai pemateri. Yang pertama saya Farid Riyatun Nisa bersama dengan Falah. Ya, ini langsung masuk ke materi apa gimana? Iya Mbak, boleh. Langsung ya. Coba sih. Buat host itu ya diizinkan share screen. Ini udah masuk kan ya? Sudah Mbak. Udah enak kali. Mana sih? Nah itu.
Ini sesi tanya jawabnya di akhir ya? Iya sih. Mungkin bisa di setiap pergantian soal, Mbak, biar nggak bingung. Oke. Ini kan nomor 5 udah dikerjakan ya? Mungkin udah banyak yang selesai. Masih, Mungkin dari apa? saya belum, Kak. Ini terus ini mulai gimana nih? Dari awal tak jelasinnya atau? Dari awal, Kak. Masya Allah. Dosennya nggak jelas juga. Harusnya kan udah dijelasin sama dosen ya. Terus kita tuh jelasin bagian yang kesulitan. Buat kalian tuh yang sulit tuh yang mana gitu. Buat yang udah ngerjain dulu wes. Dari yang nomor 5, pengerjaan kalian itu yang menurut kalian sulit atau masih bingung itu di bagian mana? Permisi, Mbak. Nomor 5, dari saya sendiri bingung yang untuk bidang N-nya, Mbak. Soalnya dari iya. beberapa referensi itu bidang N-nya berbeda semuanya. Dari Mbak Fala sendiri, bidang N-nya nilainya sepertinya negatif. Dari Mbak Ica selaku asdos saya itu nilai Q-nya beda-beda intinya, Kak. Oh ya, sih. Bidang N. Oke. Di sini aku nggak pakai TB ku sendiri ya, karena ini menurutku punya Mas Fikri ini paling lengkap, jadi aku pakai punya Mas Fikri. Paling bawah. Bidang D. Masih bidang D. Nah, ini. Oh, nggak perlu sih. Nah, di bidang N ini mungkin yang dibingungin tanda-tandanya ini ya, minus sama plusnya itu ya. Iya, Mbak. Ini bingungnya di mana? Di Q-nya. Iya, Kak. Q-nya sama RVA-nya, reaksi vertikal A-nya. Oh ya. Jadi ini pakai free body-nya pakai ini ya, pakai kayak gini. Terus di sini ini kan nanti per titik kalian pakai theta yang beda-beda kan ya. Terus untuk menentukan arahnya seperti ini. Pertama kalian buat garis singgung dulu di sini. Garis singgung ini untuk menentukan di mana letak RA sin sama RA cos-nya. Dan bukan R aja sih, ada HA terus Q itu kan. Di sini kan RA-nya ke atas ya. Terus kalau misalkan dijadiin sin nama cos, nah arahnya kan di situ tegak lurus sama Gak enak kan? Di sini kan arahnya RA harusnya tegak lurus sama bidang garis singgung ini sama yang ini sejajar kan. Kalau tetanya di sini RA-nya ini kebalik nggak sih? RAC-nya kan di sini. Berarti RA cos-nya itu di sini. Yang ini. Apa sih warnanya? Di sini kan RA sin. Di sini RA cos. Nah, cara nentuin plus minusnya itu, misalkan di sini kan diasumsikan RA-nya itu RA sin itu minus. Berarti nanti arah Q-nya kan ke bawah sini kan. Ke bawah sini berarti yang di sini ini cos, yang di sini sin. Berarti arah Q-nya ini nanti berlawanan sama RA. Karena RA-nya minus, maka arah Q-nya itu plus. Begitupun HA. HA-nya kan ke sini ya.
kalau dijadiin sin nama cos, di sini cos, terus sinnya di sini dibalik. Karena yang dicari kan kalau bidang N itu kan yang sejajar sama bidang kan ya. Kalau sejajar sama bidang berarti kan pakai HA cos. Karena HA cosnya ini sejajar sama RA, berarti pakai minus juga sama kayak RA. Caranya gitu. Jadi kalau di sini juga sama. Udah gitu sih. Jadi arahnya ini sesuai ini apa? Arahnya sesuai itu dari free body-nya itu. Jadi kalian kalau biar gampangnya bikin free body-nya dulu buat gampangin itu cara nyari R asin, R akos sama H akos, H asin dan lain-lain. Gimana tadi yang tanya? Iya, Mbak. Terima kasih, Mbak. Udah paham atau belum? Paham, Mbak. Ya, kemarin kalau katanya siapa asdosnya gimana? Bedanya sama yang kata falah itu gimana? Beda anunya, Mbak. Tanda key-nya, Mbak. Beda tanda kinya. Iya, key-nya negatif. Oh gitu. Kalau misalkan di sini RA-nya itu pakai positif, ya kinya harus negatif. Tinggal asumsi di RA itu sih. Tapi karena itu kan batang tekan ya. Batang tekan kalau di bidang N kan negatif kan. RA-nya kan batang tekan, berarti negatif. Terus kinya itu batang tarik, berarti positif. Iya, Mbak. Ternyata kurang anunya, Mbak. RA-nya itu kurang tanda negatifnya. Oke. Typo, Mbak. Terus apa lagi yang dibingungin dari yang nomor 5? Atau udah paham semua untuk yang nomor 5? Permisi Mbak, izin masuk ya. Oh iya. Mau apa tanya? Kalau katanya dosen saya yang ajar anstruk ini ya Mbak, Pak Putra, itu kan kalau mau ngerjakan pelengkap 3 sendi ini ada 2 Pak caranya. Bisa pakai kayak caranya Mas Fikri, bisa juga pakai persamaan yang parabola itu. Nah, kalau dari referensi yang saya punya sama dari Pak Putra juga sih, katanya itu dominan cutting itu lebih banyak menggunakan cara yang persamaan parabola itu, Pak. Persamaan parabola itu maksudnya kayak gimana? Yang itu, Mbak, apa nyari Y-nya itu pakai rumus 4 kali Fx dikali L min X per L kuadrat itu. Nah, pakai itu. Oh ya. Itu sama aja pakai itu, Han. Iya sih, emang sama. Tapi mungkin kalau boleh sih, Mbak, ya dijelaskan juga mungkin. Oh ya, oke. Pakai itu kan? Iya, Mbak. Itu sebenarnya bukan rumus parabola sih, itu emang rumus di pelengkung 3 sendi. Coba kalian googling ya, cari pelengkung 3 sendi, pasti rumusnya kayak gitu semua. 4Fx dikali L min X per L kuadrat. Nah, itu untuk menentukan Y di titik yang dicari itu. Sama aja, semua pakai itu kok. Kalau yang tadi yang tak jelasin, itu buat tentuin plus minusnya yang di bidang N. Bidang D juga sama kayak gitu. Gimana, Farhan? Oh iya, Mbak. Paham. Makasih, Mbak.
Oke, sama-sama. Kok ketemu? Gimana yang lain? Masih nggak paham di bagian mananya? Sepertinya udah banyak yang paham ya, soalnya kan udah ngerjain, terus udah dikoreksi juga sama asdosnya. Mungkin kalau ada salah-salah juga udah dibenerin, terus udah dijelasin juga kan. Pasti udah banyak yang paham. Gimana yang lain? Permisi Mbak, mau mengingatkan untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk on cam terlebih dahulu, untuk on cam dan on mic terlebih dahulu ya, sebelum bertanya. Terima kasih. Gimana Rek buat yang nomor 5 ini? Kalau nggak ada yang tanya ini mau dilanjut aja ya? Ya apa? Untuk teman-teman, silakan jangan sungkan untuk bertanya, karena mumpung ada mbak-mbaknya ini, nanti kalian kesulitan mengerjakan PP sendiri, kalian yang bingung sendiri. Jangan malu-malu, ayo bertanya. Apa mau di post test tah? Biasa. Ayo Rek, yang tanya. Mumpung ada waktu ini. Udah paham semua berarti ya? Kalau udah paham langsung lanjut ke nomor 6 kalau gitu ya. Ya, Mbak. Oke, lanjut ke nomor 6 ya. Oh, Mbak. Untuk yang nomor 6 ini akan dijelasin sama Mbak Falah. Ini kan ya. Ya, terus. Aku ya. Punya Fikri. Iya udah masukin. Nomor 6 ini kan juga udah ada yang beberapa dijelasin sama dosennya ya. Mungkin udah ada pertanyaan dahulu sebelum mulai. Gimana? Ini nggak ada yang tanya gara-gara nggak ada pemahaman apa udah paham semua? Belum sampai sana masih, Mbak. Belum ngerjain, Mbak. Kelompok saya, Mbak. 5 aja masih ada yang belum, Mbak. Nomor 5, Mbak. Diselesain dong. Yang nomor 5 ini ya. Kalau paper, kalau nah ini tuh nomor 5 itu pertama kamu pisahin dari titik-titik S-nya itu. Kan sudah ditentuin dari soal S-nya. Titik-titik S ini buat
pembantu, nanti kalian ngitung tiap-tiap reaksi dari tumpuannya. Kan ada roll, ada jepit, ada 4 kan ini tumpuannya. Pertama itu dipisahin kayak gini. S1, S2. Tapi nanti buat beban di atasnya tergantung dari asdos masing-masing. Buat titik-titiknya ini kemarin kan ada yang tanya juga. Buat titik-titik di Gerber ini apa ada reaksinya, itu enggak ada. Enggak ada reaksi di titik-titik S1, S2, sama S3 ini. Tapi bisa dijadikan ada dengan adanya beban merata atau beban terpusat di atas titik-titik tersebut. Ini kan jadi ada reaksinya. Soalnya ada beban merata. Ini pencarian momen. Oh ya, nanti buat momen ini ya, semua momen akan 0 kecuali di jepit. Soalnya jepit kan ada 3 reaksi, lah itu momennya itu nggak 0. Jadi nanti ada nilai momennya. Di bidang M nanti harus ada gambar reaksinya. Jadi gini nanti reaksinya. Nih. Ini reaksi di jepit. Kak izin tanya Kak. Iya. Kalau untuk yang MD itu gimana nentunya? MD, bidang M, bidang D. Ya. M di titik D. Gitu. Bentar. Sebelum masuk bidang M, bidang D ini udah yakin paham semua reaksi perletakannya? Soalnya kalau nggak paham dari reaksi perletakan, kalian mau cari bidang M, bidang D itu nggak akan bisa. Soalnya kan harus 0 nanti bidang perletakan, reaksi perletakannya. Nggak ada masalah di 4 batang ini. Dikontrol sigma apinya udah 0. Udah 0 semua. Udah. Cuman buat cari M itunya, MD-nya masih apa? Dari reaksi S3-nya itu positif atau negatif gitu. Terus arah MD-nya itu melawan apa? Kayak melengkung ke bawah atau melengkung ke atas. Bidang MAMB mu udah 0 kan ya? Yus. Iya. MA. Tahu nggak ini kenapa kok ini RS1 di MA kan negatif ya? Tapi RS yang bagian jepitnya tuh maksudnya. Gini. Ini gambarnya kan. Tadi kan aku bilang nggak ada reaksi kan ya? Berarti kan ini, tapi kenapa gambar pribadinya ini ada ke atas bawah buat bidang bidang MAMV. Nah, ini. Kan S1 ini kan ke bawah. Iya. Di perhitungannya itu udah plus, tapi di momen A-nya itu kenapa negatif? Udah tahu alasannya. Momen A. Ini loh. MA ini kan negatif kan RS1. Ya, RS1 ini. Padahal sebenarnya itu perhitungannya itu positif ini.
Ini loh, ya, bentar, tak lingkari. Itu kan diasumsikan arahnya ke bawah. Ini Boleh memotong? Di mana Ya. sih tadi? Ya, benar-benar. Kalem, Yus. Mbak, boleh ngasih saran apa enggak? Iya, saran aja. Kalau menurut saya sih gini, kan ini belum semuanya nyampe ke nomor 6 toh. Nah, kalau misal ada yang tanya tiba-tiba ke momen, nggak dijelasin mulai dari awal dijelasin dari awal mulai reaksi peletakannya, kan otomatis yang belum nyampe nomor 6 itu kan bingung. Nah, di kelas saya juga kalau Gerber ini belum dijelaskan. Nah, kalau boleh ngasih saran, mungkin dari Mbak Fala ini bisa menjelaskan dari awal, ini dari apa cara mencari sigma MB sama dengan 0, sigma MA sama dengan 0, itu bagaimana? Seperti itu. Ini RA dikali semisal sigma MB sama dengan 0, maka reaksi A dikalikan jaraknya sekian, terus dikurangi sekian, ini kok bisa sekian. Seperti itu. Mungkin biar yang lainnya itu juga ikut paham. Gini ya. Ini Terima kasih, Mbak. tujuannya kan sebenarnya aku itu nggak jelasin kayak dosen gitu. Aku itu bantu pemahaman kalian. Jadi kalau aku tanya ada yang permasalahan di mana itu, kalau kalian kasih feedback ke aku masalahnya di sini, aku bisa bantu ngarahin konsepnya kalian. Tadi waktu awal kan aku tanya kayak syarat buat gabung kan udah ada harus belajar materi sebelumnya. Nah, itu aku tanya, kalian permasalahannya itu di mana? Kan ini sama aja sebenarnya kayak sebelum-sebelumnya, cuma dipisah-pisah, jangan pakai S1, S2. Nah, itu aku tanya kalian nggak pahamnya di mana. Kalian bilang semuanya aja loh, aku nggak bakal permasalahin, tapi kalian tadi nggak ada yang respon dan nggak. Ya udah aku jelasin dari awal. Bentar. Enggak, santai-santai. Jadi ini kan ya reaksi kalau berganda atau Gerber kan. Ini nanti pembagiannya itu ada 4. Ini S1, S2, S2, S3, terus A sampai S1 ya. A sampai S1, S3 sampai D. Jadi bisa-bisa. Ini beban terpusatku kan ada di tiap beban meratanya. Kemudian ini dari soal. Dari soal kan L1, L2, P1, P3, G1. Itu kan dari soal semua. Terus cari beban terpusatnya ini kan udah bisa sebelumnya. Terus P1, V sama P1H ini dari soalku kan arahnya ke sini. Berarti yang vertikal itu kan sin. Ini kan arahnya ke sini. Berarti kan yang vertikal ini sin. Yang horizontal ini masuknya cos nanti. Jadi P1 sin sama P1 cos. Bentar. Apa sih? Terus ini cari, sebenarnya kalian mau cari dari titik mana aja bisa sih, tapi paling mudah itu dari S1 sama S2. Soalnya nanti di perhitungan S2 ke S3 kan dibutuhkan nilai S2. Jadi pertama kalian cari S1, S2 ini, cari sigma MS-nya. Kan ini RS2 kan arahnya ke atas, jadi nilainya plus. Kemudian P3 kan ke bawah, jadinya negatif. Q kan juga ke bawah, jadinya negatif. Nanti didapatkan nilai
RS2 positif berarti ke atas. Soalnya asumsi awalku ini kan positif itu ke atas dan ku kasih nilai positif. Kalau hasilnya sama-sama positif, berarti asumsiku benar. Berarti nanti arahnya jadi ke atas. Kemudian buat sigma MS2 sama aja sih, aku pakai asumsi ke atas. RS1 ini kan. Nih, RS1. Sama kan asumsinya ke atas juga. Terus di sigma V kan gara-gara asumsinya sama-sama ke atas dan hasilnya benar ke atas, jadinya RS1 nanti ditambah RS2. Beda lagi kalau RS2 ku asumsinya kebalik, jadinya ke bawah. Kalau jadinya ke bawah nanti sigma V-nya jadi RS1 negatif RS2 dikurangi P3 dikurangi Q2 sama dengan 0. Gitu nanti dapat rumus sigma V-nya. Dari batang 1 ini ada yang ditanyain? Insya Allah aman, Mbak, Mas Yan. Oke. Terus buat batang 2 ini nggak beda jauh sih. Tapi punya aku ini buat yang sigma MP aku pakai asumsi ke bawah. Pakai asumsi ke bawah ini ya. Terus buat Q1, RS1 sama P2 ini aku pindah ruas juga. Gara-gara ini asumsiku ke bawah terus kan aku anggap plus tapi asumsinya ke bawah dan hasilnya minus ya, berarti asumsiku itu salah yang ke bawah. Jadinya nanti itu hasilnya ini ke atas. Akhirnya pengaruh ke sigma V-nya ini jadinya plus buat RA-nya. Jadi seandainya sigma MV ini aku pakai asumsi, bentar, aku cari-cari. Nah, seandainya sigma MV ini kalau aku pakai asumsi ke atas ya jadinya itu RA kali L dikurangi Q1 kali 2,5 dikurangi P2 kali 2,5 ditambah RS1 kali 3,5. Gitu nanti kalau aku pakai asumsi ke atas dan nggak aku pindah ruas tandanya. Hasilnya tetap sih sama aja 4,95 ton. Terus sigma MA ini aku pakai asumsi ke atas dan hasilnya benar positif. Jadinya ke atas juga. Jadi ditambah nanti RA tambah RB kurangi Q1 kurangi RS1 kurangi B2. Ini buat bidang-bidang di balok Gerber ini bisa main-main di asumsi itu sih. Tapi kalau lawan arah jadi arahnya juga harus berlawanan juga tanda plus minusnya. Jadi harus paham asumsimu pakai ke bawah atau ke atas. Soalnya itu nggak semua RHA itu arahnya ke atas, ada juga nanti yang dapatnya itu ke bawah juga. Permisi izin tanya, Mbak. Iya. RA sama RB-nya itu kan berlawanan arah, tapi di sigma V-nya kok sama-sama positif. Ini tuh bukan tanda itu, bukan tanda jawabannya. Ini tuh tanda asumsiku. Aku ini pakai asumsi ke bawah. Oh. Itu maksudku. Oh iya. Itu kan asumsinya ke bawah, Iya, tapi ini hasilnya minus. Jadi sebenarnya ke atas. Iya, hasilnya sebenarnya ke atas. Soalnya kan asumsiku ke bawah plus, tapi malah hasilnya itu minus. Berarti kan berlawanan arah. Harusnya yang benar. Berarti jadinya ke atas. Oh iya, terima kasih, Mbak. Oke, sama-sama. Buat yang apa sih? Buat yang batang 3 ini sama aja kayak batang 1, 2. Nih. C kali 5 kurangi. Ini sama aja. Ini aku pakai asumsi ke bawah lagi dan hasilnya salah lagi.
harusnya ke atas. Jadinya di sigma V-nya plus. Kebanyakan ide emang. Sebenarnya sama aja kayak yang nomor sebelum-sebelumnya, cuma ini batangnya dipotong-potong gitu sih. Ini buat beberapa referensi cutting itu MD-nya kan ada yang nggak ditulis ya, padahal MD itu nilainya loh. MD itu nilainya penting, soalnya MD nggak sama dengan 0, jadi kalian harus tetap nyari. Ini kan sebelah kiri D ya, berarti nilainya nanti negatif semua. P1, H, S3, soalnya berlawanan ya. Soalnya berlawanan arah jarum jam, jadi nanti negatif semua. Oh, itu kan di sigma di titik D itu kan tumpuannya kan jepit ya. Kalau jepit itu kan ada reaksi vertikal, horizontal, sama momen, jadi harus dicari semuanya. Untuk yang horizontal, di situ kan kebetulan P1-nya ada yang miring ya, berarti kan ada horizontalnya nanti. Horizontalnya kebalikan dari P1 itu. Berarti untuk yang MD-nya gimana? Maksudnya Gimana? Cara nentuin MD-nya itu maksudnya? ya MD-nya. Cara nentuin MD-nya ya Sama aja kayak nentuin bidang M pada bidang-bidang sebelumnya. iya, sama aja kayak nentuin bidang MD, bidang yang lain. Oh, ininya bukan pakai, asumsinya bukan pakai yang lengkung itu, Kak. Apa sih? Asumsinya bukan pakai yang lengkung itu, Kak. Lengkung. Lentur. Ada tuh yang lengkung kayak gitu. Bicaramu, maaf ya, kurang jelas Yus, beneran. Aku lo nggak dengar, Farid juga nggak dengar. Nah, itu Sama bidang aja. apa MD. Ya. Nah, itu untuk apa? Asumsinya tuh melengkungnya itu gimana? Kenapa kok Asumsi pakai awal. melengkung? Itu kan itu. Iya, kenapa kok melengkung? Kan itu Berarti bidang bukan datar. bukan melengkung berarti. Bukan itu bidang Bidang datar. datar. Oh, oke. Sama Terus aja kayak S3-nya? nentuin bidang. S3-nya sama kayak yang tadi. Kalau yang di batang 3, batang 3 itu kan S3-nya ke atas, berarti di batang 4 itu S3-nya ke bawah. Berarti di batang 4 S3-nya? Coba batang 3 tadi kemana? Batang 3 tadi ke atas nggak sih? S3 ke bawahnya lagi. Nah itu ke bawah. Ini kan positif, berarti yang di MD ini jadinya negatif. Soalnya ini kan batangnya nggak ada tumpuannya ya, tapi ini tuh kesatuan sama yang ada momennya. Jadi harus diasumsikan ada gaya juga yang ngasih reaksi buat aksi atasnya, biar biar nggak putus batangnya. Kan bentar ke gambar awal. Nah ini kan ada tumpuan, terus nggak ada tumpuan, baru ada tumpuan lagi. Yang nggak ada tumpuan ini kan otomatis cuma ada gaya tekannya aja. Nah itu kalau nggak dikasih reaksi, batangnya itu bakal patah ke bawah. Jadi anggapannya itu karena ini satu kesatuan, harus dikasih asumsi buat ngasih reaksi. Nah itu nanti fungsi asumsinya itu ada di bidang momen. Jadi nantinya tetap dapat momen 0. Berarti kalau untuk di batang 4 itu S3-nya arahnya ke atas. Di batang 4 arah S3-nya tinggal lihat itu kamu di batang 3-nya tuh S3-nya ke atas apa ke bawah. Iya, Kalau nanti di batang kebalikannya 3, aja. kalau di batang 3 ke bawah berarti batang 4-nya ke atas. Harus seimbang. Biar nggak patah. Yang ini.
Lanjut, Jadi kalau lanjut. misalnya batang 3-nya tadi ke apa di S3-nya di batang 3-nya ke atas, berarti S3-nya jadinya positif atau negatif? Tergantung asumsimu. Asumsi yang itu. Pokoknya sama aja kayak nomor yang sebelum-sebelumnya. Misalkan ke atas kamu pakai minus, ya udah berarti yang lain juga sama kalau ke bawah itu pakai positif. Oke, oke. Makasih. Sama-sama. Yang lain Rek yang tanya kok dari tadi yang tanya cuma Yusron, kalau enggak Farhan. Iya, Valendia. Oh iya. Ini yang taas dosi kok nggak ada suaranya ya? Hadir Kak, Ayo hadir. tanya. Buat bidang momen. Lanjut Wisal. Bidang momen kayak ini. Iya, bidang momen sama aja. Bidang momen udah sama aja kayak batang apa sih? Iya, sama kayak sebelumnya sih. Bidang momennya udah sama aja kayak sebelumnya. Cuma nanti dipotong-potong. Oh, enggak sih. Nah, itu bidang momen nanti kuncinya itu di tiap titik S-nya harus 0. Ini titik S-ku itu di 8,5 itu kan 0 S1. Kemudian S1 ke S2 0 lagi ini 5. Ya Allah, iya lali. Nah, ini itu S2 dari S1. Permisi Mbak, izin tanya. Ya. Kalau misalnya itu mulai dari 0 lagi, berarti gaya yang sebelah kirinya itu nggak dianggap Mbak? Buat M-nya. Enggak, jadi mulai awal lagi. Jadi dipotong-potong sesuai batangmu. Batang 1 itu di awal sama di akhir harus 0. Batang 2 di awal sama di akhir itu harus 0 dan seterusnya. Pokoknya tiap batang di awal sama akhir harus 0. Jadi kayak udah bisa-bisa. Coba lihat gambarnya. Gambar itu. Apa? Oh, bidang MDN. grafik. Ah. Nah, itu. Nah, ini kan mulai dari awal lagi, mulai dari 0. Di tiap Terus di tiap titik. Jadi nih nanti tiap potongan-potongan itu gaya-gaya yang berlaku itu beda-beda ya Mbak? Tergantung dari potongannya. Beda-beda gimana maksudnya? Beda-beda gimana maksudnya? Itu kan Q-nya panjang, tapi Q-nya kayak kepotong-potong gitu loh Mbak. Oh iya, sesuai sama bidangnya itu yang dipotong tadi. Jadi nanti mulai ukurannya mulai awal lagi. Baik Mbak, terima kasih. Iya, sama-sama. Ini sama kayak yang lain. Terus buat Gerber ini bidang D-nya turunan bidang M juga. Diferensial MX per DX. Langsung diturunin aja. Kalau pakai satu-satu juga nggak apa-apa sih. Ya, kalau gabut ya boleh hitung satu-satu. Itu kayak itu kan ada RA -1, -P2, terus RB itu. Sama aja. Lebih gampang pakai turunan. Ini bidang N-ku ini ada nilainya soalnya ada gaya horizontalnya tadi. Yang jadi nanti nggak semua TP ada bidang N-nya. Kalau nggak ada beban yang ada sudutnya, yang ada gaya horizontalnya ini. Kalau dari asdos nggak dikasih
beban terpusat yang ada sudutnya buat kayak horizontal, nanti bidang N-mu berarti nggak ada reaksi sama sekali. Bisa kamu gambar garis doang atau nggak digambar nggak apa-apa buat bidang N. Sedangkan kalau ada beban kayak gini, berarti nanti beban N-mu harus ada. Ya, harus ada gambar grafiknya. Berani sih Mbak mau nanya yang bidang M. Iya. Bidang M yang daerah S2C itu kalau di daerah S2C itu kan masuk ke batang berapa itu ya? Batang 3, 1, 2. Batang 3 ya Mbak. Nah itu kan S2-nya arahnya ke bawah ya Mbak. Terus MX-nya itu minus RS2. Nah tapi yang di daerah ID iya, yang di bawahnya bagian ID itu kan masuk batang 4. Nah S3-nya itu kan arahnya ke S3 batang 4 itu arahnya ke bawah juga ya Mbak? Beda kan? Beda. Dibalik. Kan bidang momen biar 0 harus kebalikan nanti. Yang kayak di reaksi peletakan tadi sama aja. Sebentar. Ya, kalem. Oh, iya paham Mbak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ini bidang N-ku. Sebenarnya walau nggak dikasih beban yang tadi, bidang N itu pasti ada di RDH. Tapi kan nggak guna gitu loh gambar bidang N di RDH doang. Jadi rata-rata punya cutting yang nggak ada P1H-nya, nggak perlu digambar bidang N-nya. Tapi gara-gara punya aku ini ada, jadinya harus digambar. Nanti jadinya gini. Oh, ide dibalik. Oh iya. Oh, udah nyadar. Ini punya aku nggak muat aja tak balik. Kebanyakan ide. Iya, aku punya dulunya. Positif padahal. Udah jelas nomor 6-nya. Permisi Mbak, izin bertanya. Yoi. Saya masih belum paham itu Mbak, perletakan sendi atau roll pada titik gerbernya itu Mbak. Soalnya kemarin ada yang bilang dari teman-teman itu perletakan sendi sama roll itu di dalam satu bidang itu harus seimbang gitu, atau gimana? Iya, harus seimbang. Jadi seumpama ada 3 sendi berarti rollnya juga harus 3 Mbak ya? Gitu dah. Gimana maksudnya? Jadi misalkan contoh di soal nomor 6 kan, itu kan di soalnya kan rollnya kan ada 3 Mbak itu. Di soal yang sudah tertera. Berarti di titik gerbernya itu berupa sendi Mbak ya? Atau gimana? Maksudnya gimana ya? Bukan, titik itu kan cuma bentukin gitu kan. Bentar. Kamu ini misalin yang mana ya? Sendinya. Titik itu tah. Ya, titik Kamu S1, S2 misalin gitu. sendi itu. Ngelek. Iya, tanya Royan. Iya. Maksudmu yang sendi itu tadi gimana? Jadi masih bingung gini Mbak, apa? Di titik gerbernya itu loh Mbak, itu yang harusnya ada di situ itu sendi atau roll? Oh, gitu. Titik gerber nggak harus ada apa-apa. Itu bukan perletakan kan? Itu bukan perletakan itu. Itu titik pembantu.
Soalnya kan bakal susah kalau kalian ngitung langsung panjang sampai 4 peletakan. Jadinya nanti dibantu sama titik Gerber. Itu. Nggak ada reaksinya titik Gerber ini. Soalnya kemarin Pak Ketut itu ya ada yang sendi, ada yang roll gitu Mbak. Oh, gitu. Ini gara-gara ini. Apa ya? Itu yang pas di titiknya itu loh. Oh iya sama itu. Ini dia Bapak ini. Kalau enggak itu kan bukan peletakan. Ini kalau jelasin itu beda kan ya. Bentar, gambar aslinya nih, gambar asli. Ini emang gambar asli mana? Ya apa sih? Berarti iki nggak malah titik. Oh, iki gara-gara di umpamana asumsinya malah dikai reaksi kan asumsinya tetap reaksi atas bawah. Oh, Nggak ngefek sih sebenarnya kan ya. iya. Sebenarnya sama aja sih. Ini kan nantinya jadi ada asumsi kalau bisa ada reaksi buat nyimbangin. Tapi sebenarnya itu nggak ada. Jadi nggak perlu kamu gambar kasih sendi itu. Tapi kalau mau kamu kasih ya, tapi karena dari Pak Ketut Pak Ketut coba itu kamu tanyain aja ke Pak Ketut. Kayaknya sebenarnya tuh nggak ngefek sih. itu cuma buat apa sih visualisasi, buat visualisasi asumsimu. Kan nanti ada asumsi reaksi ke atas sama ke bawah. Nah itu sama Pak Ketut itu dipermudah dengan kamu dikasih sendi. Soalnya kan ada reaksinya kalau sendi. Jadi jelas nanti kamu bisa bayangin, oh ini reaksinya nanti gini. Padahal sebenarnya itu nggak ada. Paham nggak? Gimana Royan? Bentar Mbak. Ngelek. Enggak. Oh, Ngelek pikiran. otaknya melek. Izin masuk ya Mbak. Mungkin itu Ya. gini Mbak. Nanti waktu dipecah itu nggak perlu bingung mau diganti roll apa sendi. Jadi Iya. itu cuma gitu ya Mbak. Iya, Ya. ya, gitu-gitu. Benar-benar. Bahasa nih kabutan. Nggak usah bingung, soalnya sama aja. Mau kamu kasih, mau kamu nggak kasih. Yang penting pas di titik S itu nanti arahnya harus berlawanan. Ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Iya, jadi sendi itu seakan-akan ada reaksi sendi, padahal sebenarnya itu nggak ada, gitu. Udah nyambung, Royan. Sebentar Mbak, saya ingin ini nyari kemarin yang dijelaskan sama Ketut. Kamu buka itu. Apa sih ini? Jadi ini. Kamu langsung share screen ini. Coba. Nggak buka WA lah anak. Nggak buka ya? Enggak. Mana? Aku tadi masuk tadi. Ini Farid. Loh kok ikut? Enggak lah. Di awak iki lah. Ikut langsung share screen. Gimana? Yang mana? Ini yang kamu maksud. Ini kan? Kayak gitu dah yang dimaksud. Nah, ya itu Mbak. Ya itu seakan-akan ada reaksi ini. Cara menganalisisnya kan, makanya ini kan cara menganalisis konstruksi Gerber, padahal sebenarnya itu nggak ada. Jadi cara analisisnya itu seakan-akan ada tumpuan sendi.
Padahal itu nggak ada. Iya, kemarin waktu itu kan juga seperti itu Mbak. Jadi free body-nya itu di titik apa namanya? Apa itu? A sama B-nya itu ada sendi sama roll. Kalau yang A itu sendi karena disamain sama sendi yang paling kanan, yang paling kiri itu Mbak. Terus yang di B itu roll karena yang paling kanan itu roll. Itu kemarin di videonya. Mungkin maksudnya Pak aku tuh gini ya, yang di sini, aduh, ini kan sendi ya. Kenapa kok harus sendi? Karena yang di titik B itu kan sendi. Nah itu buat nyari yang RHB-nya itu. Soalnya kan kalau misalkan di titik ini, A kecil ini, nggak ada yang horizontal, kan nggak bisa nyimbangin yang di titik B itu kan. Jadi kalau misalkan di titik B itu sendi, berarti di sininya dianggap juga sendi. Buat nyeimbangin biar ada yang gaya yang horizontal, gitu mungkin maksudnya. Gimana, Royan? Jadi tujuannya itu buat nyeimbangin yang di titik sebelumnya itu. Kalau misalkan pakai roll, ya udah pakai roll aja. Jadi nggak ada gaya yang horizontal. Soalnya kan roll semua ya. Jadi kalian nggak perlu pakai horizontal itu. Gayanya cuma vertikal aja. Udah ya, gimana? Udah paham kan ya? Paham apa belum? Mari menuju jembatan. Gimana kalau udah paham dilanjut ya? Kak izin. Iya Mbak, monggo. Yang mau tanya? Kalau balok induknya itu selalu posisi sendi gerbernya itu selalu di atas ya Kak? Nggak pernah di bawah berarti? Maksudnya gimana? Balok induk? Balok induk itu yang tadi yang S1 sama S2 itu. S1, S2 itu. Ya Kak. Terserah. Iya, sama aja. Kan? Terserah mau kamu taruh bawah juga nggak apa-apa. Kan reaksinya juga sama aja. Ini ditaruh atas biar gampangin kamu mau ngitung yang mana dulu gitu. Kan kalau di atas kan nanti otomatis kehitung lebih awal gitu. Sebenarnya nggak ngaruh kok kamu taruh atas, bawah, samping, kanan, kiri, depan, belakang. Oke Kak, terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Kasus. Yang lain mungkin ada pertanyaan. Iya Kak. Kalau berarti tadi yang M di titik D itu kalau misalnya dihitung pakai yang rumus apa? Yang rumus dari misalnya apa ya? Titik dari S3 ke D-nya itu nanti pas di akhir di ujungnya berarti momennya harus sama ya, Kak? Apa? Momen. Coba lihat. Harus sama. Iya, momen di titik D yang kita ngitung langsung pakai MD sama yang kita ngitung pakai dari daerah. Ya, daerah kalau ini kan daerah I sampai D kan. Nanti pas di ujung berarti itu harus sama ya momennya. Pas kena sama-sama di titik D antara ngitung pakai rumus yang ini yang langsung MD sama yang coba lihat ini rumus momen untuk daerah I sampai D. I sampai D semua ada. Oh, yang di itu perhitungan. Kok itu? Atas
Nah, itu. Nah, itu nanti sama ya. Kalau di titik D di akhirnya berarti di ujungnya. Ya, sama atau beda? Sama. Coba. Oh, sama ya, ini kan. sama. Oh iya. Oh, kamu mencari kesalahan TB-ku ya? Ya harusnya sama. Emang kan tadi kan rumusnya juga sama sih pakainya. Iya. Ya. Ya, Kak, makasih, Kak. Oke, sama-sama. Oh iya, yang pakai referensi punya aku itu nggak ada nggak ada MD-nya ya. Itu salah, jangan diikutin, sesat. Itu nggak ada. Oh, yang Farid juga nggak ada bidang N-nya. Gara-gara bebannya vertikal semua. Jadi sama Farid nggak digambar bidang N. Tapi buat yang adik asusannya Farid harus digambar lah nanti. Masa ngikuti kakaknya yang nggak digambar. Ada kok, ada yang mirip. Kalau dikasih milik sama Farid. Permisi Mbak, mau nanya yang bidang M lagi. Ya, yang N, bidang N. Tas. Yang di batang 4 Mbak. Iya. Iya, batang 4 MD. Oh iya. Yang di batang 4 MD-nya Yang itu ini kan, apa? itu Oh, iya. yang Itu kan S3-nya minus ya Mbak. Ini sebenarnya plus lagi. Itu plus kan sebenarnya. Ini aku kebanyakan ide. Oh, Iya, ini sebenarnya plus ya. Kebanyakan ide ya. Arahnya kan ke atas ya. Iya, S3 aku. Tadi kan yang di situ S3-nya arahnya ke bawah. S3 aku itu positif. Jadi ininya nanti MD-nya positif. Oh, iya. Salah itu. Iya, kakek Kenapa ditambahi pakai minus juga sih? Harus ditipu. Ini waktunya sampai jam berapa ya? 11:30. Soalnya yang nomor 7 ini masih belum. Mau lanjut nomor 7 apa? Ini dulu di sini dulu. Selesai. Udah selesai sih. Bisa dilanjut nomor 7? Bagaimana teman-teman? Apakah sudah paham apa yang disampaikan oleh Mbak Farid dan Mbak Fala? Izin masuk, Kak. Ya, monggo. Berarti ini untuk yang sendi Gerber cuma bedanya yang di itu analisis pengerjaannya ya, Kak ya. Untuk yang lainnya masih sama berarti. Iya, sama aja. Sama aja. Perhitungan bidang M, DN sama aja kok. Cuma dipisah-pisah. Baik, Kak. Lebih gampang kan kalau dipisah-pisah. Kalian nggak perlu banyak masukin beban. Gampang ya. Yusron tadi kayaknya mau ngomong ya. Terus tadi mau ngomong apa ya? Astagfirullah, kebiasaan. Tar. Mikir dulu. Apa sih tadi? Lupa. Nanti lagi deh. Oh, enggak. Itu kalau untuk yang Gerber itu berarti karena kita di sini asumsinya roll semua ya. Jadi enggak ada horizontal yang Bukan, ini. Iya, bukan asumsi rollnya semua kita, tapi emang soalnya roll semua. Iya, maksudnya jadi iya sih. Ya udah, makasih. Iya, jadinya roll nanti. Iya. Izin masuk lagi Mbak, untuk pertanyaan Chris tadi yang soal dikeataskan atau di bawah itu mungkin sesuai pemahaman saya ini
kalau yang bawah itu yang induknya Mbak, kalau yang di atas itu anaknya. Jadi kan ada gaya ke atas sama ke bawah, jadi yang ke bawah itu buat bebannya lagi di induknya. Kan dicari yang di atas dulu itu ya Mbak? Iya, jadi yang di atas dulu. Iya, itu emang yang di atas itu buat mempermudah aja. Kalau kamu mau gambar sejajar semua juga nggak apa-apa. Atau di Asal bawahnya. reaksinya, iya, asal reaksinya tetap seperti itu nantinya. Tapi kan kalau sejajar semua ini nggak cukup lembar TB-nya. Jadi dipakai zigzag. Dan lebih ribet. Baik Mbak. Teman-teman bagaimana? Apa sudah paham atau masih bingung? Bisa ditanyakan lagi ke Mbak Fala, Mbak Farid. Jangan lupa on cam ya, biar mbak-mbaknya tahu juga kalian ini mukanya kayak gimana, biar kenal. Coba kalian on cam semua. Di absen kan, Farid. Oh iya. Ini kalau nggak ada yang tanya di post saja ya. Udah bisa dilanjut nomor 7. Jangan, Mbak, jangan. Ini lanjut nomor 7 Tugas ya. besar sudah cukup banyak. Nggak apa-apa, biar tambah banyak. Bisa dilanjut ke nomor 7 ya. Atau masih ada pertanyaan buat yang nomor 6? Mas Bima itu mungkin mau ngomong itu. Kenapa Mas? Ayo Anu, Lord Bima. mau nyaran. Teman-teman kalau Iya. belum belajar nomor itu jangan dilanjut, tidak apa-apa sih saranku. Oh iya wis, lanjut aja wis ya. Nggak dilanjut. Apa sih apa Bim? Teman-teman, enggak, teman-teman itu paham apa enggak Nur itu? Nomor 7 dah. Oh iya, untuk yang nomor 7 ini kalian udah paham apa belum? Belum, Mbak, belum. Sama sekali. Belum dapat materinya, Pak. Sama sekali Belum, Bim. Apa, Mbak. Kalau saranku mending mantep nomor 5 sama 6 aja. Ben nomor 7 ngenteni Matengin 5, 6 apa sama Berarti nomor 7-nya 7 nggak juga. usah ya karena belum dijelasin. saranku sih. Tapi terserah balik nang pemateri aja. Ya, Bima. Baik Terima belum kasih ya Bima sarannya. Makasih Mas Bima. Gimana ini Rek? Mau lanjut nomor 7 apa matengin yang nomor 5 sama 6 ini? Ini dulu aja, Mbak. Matengin 5 sama 6, Mbak. Oh iya. Iya, nomor 6 sama 5. Mana yang mungkin ada pertanyaan-pertanyaan? Tadi kan nomor 5 masih dikit kan? Terus katanya ada yang nomor 4 bermasalah, itu masalahnya di mana? Kayaknya ada yang request sama nomor 4 juga. Ya. Nggak ada masalah. Ternyata. Harusnya kan nomor 4 udah selesai ya. Soalnya kan deadline-nya udah lama. Ayo Rek, yang mau tanya. Monggo teman-teman, jangan malu-malu buat tanya. Yang nomor 4 itu kemarin memang ada yang request Mbak. Mungkin belum paham, meskipun sudah asistensi ada yang masih bingung, jadi malu buat tanya ke asesnya atau gimana. Oh iya, monggo yang mau tanya ke nomor 4. Nomor 4 yang bagian mana? Yang masih belum paham. Permisi Mbak, mau tanya. Iya, ya. Oh iya Mbak, ini kan untuk nomor 5 sama 6 pasti udah dijelasin. Nah ini untuk pengerjaan nomor 7 mungkin nanti kita kan belajar seiring waktu kan, nanti kita sesuaiin sama referensi juga. Ini yang saya bingung ini gini Mbak, nomor 7 itu kan untuk penggambaran itu agak rumit. Mungkin
Itu yang saya tanyain, Mbak. Itu gimana, Mbak? Penggambaran yang Cremona itu kan ya maksudnya. Nomor 7 kan untuk penggambarannya itu saya lihat di beberapa referensi juga lumayan rumit. Jadi mungkin itu yang saya bingung nanti ke depannya. Nanti berarti ya, bukan sekarang. Enggak kok. Itu Ya bisa, maksudnya bisa dipahami dari sekarang gitu loh, Mbak. Bisa iya. dicicil lah. Oke. Gambar Cremona itu nanti gambarnya sama aja sesuai dengan bentuk punya kalian. Misalkan punya kalian bentuknya yang segitiga ya, samain aja bentuknya sama punya Katim. Cremona itu emang ketentuannya gambarnya gitu. Gambarnya sama, tinggal cuma panjang ya. Nah, panjangnya beda itu. sisi panjang-panjang. Bentar, aku kasih link. Tapi kok Cremona apa? Mana? Oh, ada. Kok bagus ya. Bentar. Ini loh. Oh, itu Cremona. Ya apa Ival? Penuhan. Iya, penuhan. Ini mungkin nah itu. Tak jelasin yang bagian B dulu ya. Iya, B sama A sama aja. Tapi gambarnya beda sih bentuknya. Ini ya, kalian kan nanti ngitung ini kan, gaya tarik sama tekannya ini kan per batang-batang itu kan. Kalau udah ketemu nanti kalian gambar di ini kan. Nah, gambarnya ini sesuai gaya-gaya yang kalian temukan di sini. Di sini kan udah tak kasih keterangan, S1 sama dengan S6, S2 sama dengan S5, dan seterusnya. Nah, itu buat penggambarannya sama kayak gitu. Jadi di sini, tadi kan aku keterangannya ada ini ya, S1 sama dengan S6, kemudian RA sama dengan RB di perhitungannya. Terus tadi ada S2 sama dengan S5. Jadi ini jaraknya, panjangnya ini pakai nilai yang di sini ini. Pakai nilai beban yang kalian cari tadi di atas. Gimana? Kalau bentuknya sama semua. Siapa tadi yang tanya? Akmal, gimana Akmal? Akmalnya ngilang. Ada kok, Mbak, ini masih dipahami. Terus untuk yang di sini ini, karena kan di S8, 9, 10, 11 itu besarnya sama, jadi dijadiin satu. Ini, 8, 9, 10, 11. Yang tertarik jembatan bisa itu pakai rumus nomor 7. Nah, iya benar. Jembatan Barsa. Di sini kan nanti kalian juga ngitung lendutannya kan. Nah, lendutan terbesar itu ada di titik berapa sih? 6 ya, nggak kelihatan kan? Nah, itu kan 6 itu dia apa ya? S8, 9, 10, 11 dan lain-lain. Itu kan lendutannya paling besar. Berarti nanti di kalau di kehidupan nyata itu yang ditebeli itu yang diperkuat di 8, 9, 10, 11 ini. Karena mengalami lendutan paling besar. Misalnya kan ada yang nggak ada nilai lendutannya itu di ini 15. Oh, bukan nilai lendutannya. Oh ya sih. 15 sama 19. 15 sama 19. Jadi kalau misalkan kalian mau buat jembatan, kalian nggak perlu pakai ini apa yang batang tegak ini karena ya, 0 bukan lendutan ini loh. Nah, ini nggak ada tarik. Nggak ada gayanya, tarik tekannya 0 semua. Jadi nggak berguna. Terus itu kan ada ya modulus elastisitas itu juga nggak usah
Mesti nyari yang peletakannya baja. Modulus Dari baja. modulus elastisitasnya baja. Apa? Oh ya, Oh ya Mbak, itu berarti untuk penggambaran kita nyesuaiin sama data-data yang dicari gitu ya Mbak? Iya benar. Nah, terus tadi itu saya sempat lihat ada buhul-buhul itu apa ya Mbak? Lah itu buat nyari yang ini. Ini kan tadi kan belum ketemu kan? Di soalnya kan belum ada. Yaitu kalian cari ini. Dari awal ya. Dari awal singkat-singkat aja ya. Awalnya kalian nentuin gaya sama aja di perletakan. Sigma MA sama Sigma MB. Ntar gayanya udah dikasih sama asbesnya. Mbak, Udah permisi, ketemu. mungkin Mbak bisa dibesarkan sedikit, Mbak. Mungkin nggak Oh iya, kelihatan, iya. teman-teman. Nggak kelihatan. Tetap. Ini ya. Pertama kalian nyari di perletakan Sigma MA sama Sigma MB. Kalau udah ketemu, kalian nyari sudutnya. Pakai rumus Arkestan. Pakai yang mana? Pakai yang batang tegak sama yang ini. Batang tegaknya kan udah ketemu ini, 8. Terus batang yang sini juga udah ada 4. Berarti kalian pakai rumus itu. Kemudian kalian cari yang sisi miringnya itu berapa. Ya udah, tinggal kalian cari per titik buhulnya itu. Di sini kan ada buhul A. Ini. Ada buhul A. Terus di itu ini buhul A, C. Nanti kalian perhitungannya per ini. Di sini kan pencet emang. Jadi ini nanti yang kalian temuin. Yang kalian masukin di tabel itu hasil perhitungannya itu per buhul-buhul itu. Nah, ini yang dimasukin tabel sini. Nanti bedanya jembatan sama atap yang 7A. Yang atap nanti cari sudut, soalnya kan segitiga. Jadi nanti yang dicari itu sudut alfa, beta, sama theta. Gamma. Oh iya, gamma. Kok itu? Alfa, beta, sama gamma. Theta ya kamu. Lebih susah yang segitiga daripada yang trapesium. Enggak, gampang. Biasanya yang dipakai UTS sama dosen-dosen itu kalau tahunku yang atap, yang 7A. Jadi usahain yang dapat 7B tetap harus paham 7A. Jadi ini untuk sistem pengerjaannya bertahap ya Mbak. Kita nentuin ini dulu, nanti langsung alih ke sini. Semakin naik nanti langsung ke penggambaran. Gitu ya Mbak? Ya, kamu rutin aja, sesuaiin sama referensimu itu. Kalau udah ketemu semua, baru digambar. Setelah digambar, kalian nyari lendutan. Nah, untuk nyari lendutan ini, sama aja kayak yang atas tadi, cuma di lendutan ini pakai bebannya itu cuma 1, di pusat ini aja. Di segitiga juga sama, nanti di pusat itu aja cuma 1. Untuk buhul-buhulnya juga sama, tapi lebih gampang daripada yang tadi. Terus kalian masukin rumus ini. Satu itu juga gara-gara nggak ada baut sambungan. Nanti baut sambungan dipelajari di struktur baja.
Permisi Mbak, izin bertanya. Iya. Itu kan gayanya cuma satu yang 1 ton. Nah, Iya. gaya 1 ton tadi itu udah diketahui apa gimana Mbak? Bukan diketahui, itu emang semua kalau di lembutan pasti nyarinya pakai 1 ton. Yang segitiga sama kan ya? Pakai 1 ton. Berarti sudah pasti gitu Mbak, 1 ton? Iya, Nggak tergantung pasti 1 soal? ton. Baik, Enggak, Mbak. itu pasti 1 ton. Tapi kalau yang di atas tadi itu sesuai soal yang dikasih Asdos. Yang di Nah, yang di sini. Kalau lembutan memang cuma di titik tengah itu aja 1. Lalu yang di perhitungan itu Mbak, S, kan ada yang dalam kurung tekan sama dalam kurungnya tarik. Nah, penentuan tarik sama tekannya itu bagaimana Mbak? Jadi perhitungan nanti dilihat plus minusnya. Yang minus nanti masuk tekan, yang plus tarik. Kayak sebelum-sebelum. Nanti kan ada perhitungan dulu ya. Nah itu buat nentuin mana yang masuk tarik, mana yang masuk tekan. Ya, aku ingin Ya tergantung ininya. Kalau misalkan arahnya ke sini, ya tekan. Kalau yang di sini, arahnya ke sini, tekan. Kalau arahnya yang ke sana, tarik. tergantung itu. Tergantung plus minus itu. Kan perhitungan. Nah ini, tergantung perhitungan ini. Kan ini diketahui nanti. Walah, iya Mbak, paham. Soalnya tadi saya tanya itu karena untuk penggambaran nomor 7 itu beda dari sama soal-soal yang lain. Jadi saya agak bingung loh, kok nomor 7 beda gitu. Jadi saya tanyain di sini aja. Soalnya yang gambar lain-lain itu kan gambarnya grafik bidak MDN ya. Kalau ini kan bukan MDN lagi, tapi pakai itu Cremona. Penggambaran gaya-gaya yang ada pada itu. Makasih ya Mbak. Iya, iya, sama-sama. Permisi Mbak, ini soal nomor 7 itu ada 7A sama 7B Mbak. Ya. Ini ada 2 ya Mbak? Iya, iya. Terus itu nanti kalian ngerjakannya salah satu aja, nanti ditunjuk sama asdosnya. Enggak dua-duanya dikerjakan. Ya, Gambarnya apa beda Mbak ya? Beda. Ya, yang 7A itu atap, yang 7B ini kan jembatan. Boleh lihat Mbak, mungkin ada Mbak. Bentar. Iya kan punyamu? Segitiga. Atas sini. Kan udah disoal. Santai Mas. Ini yang 7A atap. Nih, harus dicari. Harus dicari alfa, beta, sama gamma. Kalau yang jembatan tadi kan cuma satu sudutnya, jadi nggak perlu nyari beta sama gamma. Tapi kalau di atap ini kan segitiga untuk dasarnya, jadi harus dicari semua. Gambar itu kan Cremona yang mungkin. Clear dulu. Ayo, langsung on dulu. Nah. Tangan. Nah, itu. Nah, gambarnya beda. Gambarnya segitiga. Kok ini sih? Tiba-tiba skip.
Kayak lebih susah ya. Gambarin. Ini surveinya tetap tadi kan ya. Di sini. Aku juga nggak paham bentuk yang mana kalau bisa kayak gini. Nggak ketetapkan itu. Iya sih sama kan. Kebetulan soalnya dari tahun Ini buat Cremona yang atap. Aku pakai referensi ini dulu. Oke, ini dulu. Nah, kalau di yang 7A ini, gaya tarik tekannya yang nggak ada di S8 sama S16. Nih, di S8 sama S16. Ini nggak ada kayak tarik tekan, jadi kadang itu nggak dipakai kalau penerapannya buat apa sih namanya anunya atap itu? Segini kayak atap itu. Kuda-kuda. Oh iya. Jadi buat kuda-kuda kan jarang ada ini S8 sama S16. Soalnya itu memang nggak ada kayak tarik tekannya. Jadi sama tukangnya ya nggak dibuat. Ya tukang pas tarik sipil. Punya aku ini langsung kan. Misalkan ini kan biasanya berarti ditarik itu. Langsung tak nggak pakai plus minus. Terus kelentukannya yang paling besar itu terjadi di sini S12, S17, iya, sama S7. Jadi ini yang harus diperkuat penerapannya nanti. Masih ngambek ya kalian? Soalnya belum. Kalian udah lihat referensi nomor 7 apa belum? Belum, Mbak. Harusnya dilihat dulu. Belum, Mbak, biar belum. nanti pertanyaan. Tujuan nomor 7 itu mencari lendutan. Ini aku nggak ada dikasih keterangan, fokus. Jadi nanti tiap akhir pengerjaanmu yang nomor 7 harus ada kesimpulannya ini. Jadi lendutan yang terjadi pada konstruksi rangkaian. Kilogram ya. Jadi hitung di kuliah. Meter. Permisi nanya, Mbak. Iya. Yang apa? Yang nomor 7 itu yang titik buhul H itu, Mbak. Enggak, sebenarnya saya baca apa namanya referensi itu kayak bingung arahnya, Mbak. Misalnya Yang kayak di yang soal A apa B? Yang di A, yang punyanya Mbak Falah ini. Belum teratap ini. Yang di titik buhul gitu. Bola. Jadi itu terlalu A B C D. Ini kan A. Ini yang di mana tadi katanya?
Yang titik buhul atas di halaman keduanya. Oh, halaman kedua. Iki halaman 1. Heeh. Walah. Oh, ini. Ya, yang mana yang nggak paham? Arahnya, Mbak. Nanti ini positif yang mana, yang negatif yang mana gitu. Ini nggak paham. Asumsi awal nggak sih ini? Jangan asumsi awal ini plus, berarti yang lain kalau dengan berlawanan negatif itu Ini asumsi arahnya. Ini loh, Mbak, ini kan U18-nya positif, U7-nya juga positif. Berarti mereka itu searah gitu, Mbak. Iya, Maksudnya, searah. tahu arahnya mereka kemana gitu, gimana ya bilangnya? Itu pakai asumsi ya, pakai asumsi. Berarti kan kita harus tahu asumsi gimana ya? Yang U7 sama U18 kita gimana tahu kalau mereka itu searah gitu, Mbak? Searah atau berlawanan arahnya? Dan kan nyari ini dulu, terus ini kan. Berarti kan udah tahu arahnya ini kan? Ya kan? Sebentar. Saya sih aku sih belum memahami kok. Aduh, ini nanti arahnya itu tahunya dari asumsi awalmu di titik A. Jadi nanti asumsi awalmu di A ini bersambung terus sampai ke titik B. Jadi kalau kamu udah ngasumsiin arah ini sama ini, nanti kan diketahui arahnya ini kemana. Terus nanti diketahui arahnya ini, bersambung gini terus penjumlahannya. Jadinya nanti substitusi tadi itu. Enggak bisa. Gitu. Jadi nanti asumsimu cuma awalnya di U7 sama U1 ini. Ini asumsi awalnya di sini. Nanti berlanjut dapat yang lainnya. Oh, iya, Mbak. Terima kasih. Nah, ini tadi kan U7 sama U1 ya. Terus U1-nya berguna buat U2. Bedanya U sama S itu apa sih, Mbak? Sama aja sebenarnya. Berarti di punyanya Farid tadi ya pakai S ya? Di sini apa-apa. juga ada S-nya, Mbak. Mana? Di yang kayak A itu ada S7. Di sini S7. U7 maksudnya. Itu atas, U7. masih paling atas, Mbak. Awal-awal halaman awal-awal. Itu. Ini atas sendiri ini. Nah itu. Yang S tadi punyanya Farid. Punya aku yang di B. Soal B. Yang punya aku pakai U. Kok punyanya Mbak Fala di saya ada yang pakai S, ada yang pakai U. Mana. Aku tidak menemukan S soalnya. Ini beneran, Oh, Mbak. ini. Oh, itu. Terserah. Kan nanti perhitungannya, ini maksudku itu biar beda gitu loh. Perhitungan yang ini buat cari gaya tekan tarik sama buat cari kelendutan itu biar beda aja simbolnya. Bener. Tapi kalau kita ngerjain pakai dua itu, maksudnya S sama U itu. Nah, bebas loh. Mau pakai A, B, C, D, E sampai Z nggak apa-apa. Walah, hanya simbol aja. Aku suka S sama U aja, jadi pakai S sama U. Oh iya. Terima
Makasih, Mbak. Iya. Tapi umpamamu harus satu baris ini harus sama semua, jangan U7 kamu pakai U terus tiba-tiba 8 kamu pakai A, tiba-tiba pakai C, jangan gitu. Harus konsisten. Bagaimana teman-teman yang lain? Ada yang ditanyakan lagi? Aduh, nggak join. Ya, Anda tinggal. Baik. Yang lain tanya, Rek. Masa dari tadi yang tanya cuma itu aja? Apa mau dipanggil satu-satu dah? Di pos tes kalian. Raffi join nggak? Raffi Luntas. Join nggak Raffi? Sekali yang tak jawab di sini memang itu pertanyaan nih. Jangan tiba-tiba out dan Raffi tiba-tiba out. Enggak ada kan? Enggak join Are. Akhirnya mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lagi. Apa mau tidur aja udah malam? Bisa diakhiri. Kak, kalau misalnya apa untuk bidang N itu kalau misalnya tadi kan yang nomor 6 itu tumpuan yang bisa nahan horizontal itu kan ada di sebelah kanan kan. Berarti untuk gaya yang arahnya ke kiri itu berarti dia keluar dari bidang masuknya. Hah, maksudnya gimana? Arahnya ke kiri? Iya. Ya kan tumpuannya di kanan. Iya. Berarti untuk apa horizontal yang arahnya ke kiri berarti dia keluar bidangnya. Iya, benar. Ya udah itu aja. Terima kasih. Ya, itu guys. Lanjut yang lain, Rek. Nanti kalau penjelasannya ada yang kurang jelas bisa ditanyain ke asdosnya masing-masing. Jangan tanya kita. Bener-bener. Atau kalau enggak langsung tanyain ke dosennya juga nggak apa-apa, biar lebih jelas. Kalau berani sih. Iya berani sih. Pak Willy. Pak Willy gabung sama Pak Putra. Oh, enggak deh. Pak Willy Nekban. Ayo yang lain, Rek. Kalau sekiranya memang cukup, nggak apa-apa sih. Anak-anak ada yang respon ya, teman-teman. Gimana cukup, Tah? Gimana teman-teman? Apakah ada yang ditanyakan? Apakah sudah cukup? Saya cukup, Mbak. Nanti tinggal penerapannya aja. Oh iya, mantap. Masuk sih. Ini Zoom-nya nanti akan diakhiri jam 22.30 ya teman-teman. Mumpung ada waktu. Bisa ditanyakan yang belum. Eman, kalau misalkan nanti misal nggak tanya pas tahu gimana ya, bingung. Mumpung ada mbak-mbaknya loh. Terus kalau yang merasa ada masalah sama asdosnya kayak beda pemahaman gitu ya, boleh kamu kasih gimana ya,
kamu kasih pembuktian gitu. Dan karena kamu takut buat ngasih argumen terus kamu nurut-nurut aja, asdosnya kan juga manusia, jadi bisa salah juga. Jadi alangkah baiknya kalau kamu kasih argumen, tapi ya jangan nyalak-nyalak nanti digalakin balik. Semuanya bakal open minded kok, santai aja. Kalau ada yang kurang jelas nanti dari penjelasan ini nggak bisa hubungi kami ya, bisa hubungi asesnya sendiri-sendiri aja. Di sini juga ada stes lain ini sepertinya ya. Ada Mbak Dela. Mbak Dela mungkin ada tambahan. Dela siapa? Bukan Mbak sih? Kan seru nggak? Enggak kayak. Nggak tahu. Halo, Ini juga. aku enggak instruk Macban. Iya, Dela Macban Dela. Ya, server. Itu loh Bima, Taufan. Oh iya, mesti. Banyak loh, siapa? Ya, Bima. Memantau. Ya apa Pak? Monggo dari teman-teman 20 kalau ada yang masih bingung atau ada pertanyaan, silakan tanya langsung. Mumpung masih ada waktu, Rek. Iya. Ngantuk, Pak. Kalau sekiranya memang udah cukup, ya enggak apa-apa, udah diakhiri aja, enggak apa-apa. Bagaimana teman-teman di 13 menit terakhir ini? Gak ada yang mau tanya? Ayo Rek, monggo yang mau tanya. Pemateri juga mungkin udah capek ya. Kasihan pemateri. Iya, lari-lari dari tadi. Mumpung ada kesempatan buat beda tugas besar. Kalau kedepannya kan, kalau seumpama teman-teman tetap diem-diem aja, ya gimana ya? Gak enak juga kan. Masa yang aktif cuma itu aja. Terus itu yang masalah nomor 4 beban merata ya nomor 4. Beban merata, beban tak langsung. Nomor 4 itu bukan bidang miring. Beban tak langsung nomor 3. Oh ya. Yang nomor 3 beban tak langsung itu beda ya sama beban merata gambarnya. Kayaknya ada yang salah pemahaman dulu. Pasti ada yang tanya kan, kenapa yang beban tak langsung bidang D-nya kok nggak miring Ya, kayak kok biasanya? kotak-kotak, iya. Soalnya kan itu udah didistribusikan jadi beban terpusat semua kan kalau beban tak langsung. Jadi kotak-kotak gitu gambarnya. Gimana teman-teman yang 20? Ada pertanyaan lagi apa enggak? Insya Allah cukup, Mbak. Mungkin kalau udah cukup, monggo Faiza, silakan diakhiri saja, enggak apa-apa. Baik teman-teman, karena sudah cukup untuk pemaparan tugas besar kali ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah join dan Mbak Farid dan Mbak Fala yang sudah memberikan materi. Saya moderator mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah perbuatan dan tutur kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Ya, Mas. Terima kasih, Kak. Semangat ya, Rek. Ya. Semangat guys. Semangat. Monggo, kalau teman-teman mau live, monggo. Kalau mau sering-sering banget bareng, monggo. Ada waktu. Abdillah nggak ada yang mau ditanyain, dah? Oh, Sarah. Siapa?